wajib ada kantor secara fisik ya. Betul, itu wajib. Kalau pakai virtual office, kira-kira gimana tuh? Kalau virtual office selama ini yang saya alami Pak, itu regulasinya dia tidak di bawah Bapepti. Dia semacam broker yang tidak bagus dan dia tidak mau melakukan regulasi di Indonesia. Tidak mau mengikuti. Iya betul. Walaupun misalnya ini broker ternama di dunia, di luar negeri, lalu coba beroperasi di Indonesia, tidak punya gedung di Indonesia, tidak punya kantor, itu Anda tidak menyarankan? Sangat tidak menyarankan Pak, karena ini terkait dana ya Pak ya. Kita tidak tahu ke depannya dia itu seperti apa, karena dia tidak diawasi oleh pemerintah kita Pak. Misal terjadi sesuatu, investor sudah menaruh dana di broker tersebut, ternyata alamatnya tidak diketahui. Nah ketika broker tersebut mengalami masalah, dana nasabah pasti akan hilang Pak, dan kita tidak bisa melakukan klaim. Itu yang harus. Itulah pentingnya ada kantor fisik. Selain memenuhi ketentuan Bapepti, betul, juga kita bisa langsung mengakses perusahaan yang bersangkutan ya. Iya, itu tadi ada mengatakan pertama harus ada fisik kantornya, ya gedung di mana. Betul. Seperti misalnya kalau di Dimex jelas ya. Betul. Ada di pusatnya di Bandung. Jakarta juga ada. Lalu di Jakarta. Di Jakarta di satu tempat atau berapa tempat? Kita ada 2 Pak. Yang pertama di Geraha Mandiri, yang kedua di Menara Imperium. Di Menara Imperium ya. Di bawah pengawasan di Dimex kantor pusat. Untuk Jakarta ya Pak. Untuk Jakarta ya. Gitu. Tapi pusatnya di Bandung. Betul. Bandung. Jadi publik bisa langsung mengakses ya. Tadi Anda menyebutkan selain fisik juga, ya kan? Profil si Anda menyaksikan News and Talk VCBangsa.com. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial dunia trading forex di Business Talk VCBangsa.com. Seperti biasa, kita akan coba membongkar-bongkar seputar dunia trading dengan analis manajer dari Didimex, Mas Khairul Huda. Mas Huda, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana situasi trading hari ini? Cukup baik. Cukup baik ya? Ya. Mas Huda, ini banyak publik yang sudah mulai ingin terjun ke dunia trading forex. Tapi seringkali ada pertanyaan, gimana caranya bergabung? Karena di sesi sebelumnya, Mas Huda sudah menyampaikan bahwa salah satunya adalah kita memilih perusahaan broker. Ada banyak perusahaan broker. Nah, timbul pertanyaan publik, gimana caranya untuk memilih yang terbaik dari yang baik-baik ini? Karena banyak kasus, terutama investor-investor pemula terjebak di investasi bodong, uangnya lenyap dan seterusnya. Betul. Menurut Mas Huda, apa kiat yang terbaik untuk memilih perusahaan broker ini? Oke. Yang pertama, untuk memilih broker, kita harus melihat dari company profile tersebut, Pak. Misal, broker itu memiliki tempat suatu gedung ataupun alamat yang jelas. Ya, harus ada semacam kantor ya, yang berbentuk real, dan beberapa faktor juga lainnya juga ada, Pak, seperti regulasi, wajib, dan juga berapa lama dia beroperasional. Wajib ada kantor secara fisik ya? Betul, itu wajib. Kalau pakai virtual office, kira-kira gimana tuh? Kalau virtual office selama ini yang saya alami Pak, itu regulasinya dia tidak di bawah Bapepti. Dia semacam broker yang tidak bagus dan dia tidak mau melakukan regulasi di Indonesia. Tidak mau mengikuti. Iya betul. Walaupun misalnya ini broker ternama di dunia, di luar negeri, lalu coba beroperasi di Indonesia, tidak punya gedung di Indonesia, tidak punya kantor, itu Anda tidak menyarankan? Sangat tidak menyarankan Pak, karena ini terkait dana ya Pak ya. Kita tidak tahu ke depannya dia itu seperti apa, karena dia tidak diawasi oleh pemerintah kita Pak. Misal terjadi sesuatu, investor sudah menaruh dana di broker tersebut,
ternyata alamatnya tidak diketahui. Nah, ketika broker tersebut mengalami masalah, dana nasabah pasti akan hilang, Pak. Dan kita tidak bisa melakukan klaim. Itu yang harus. Itulah pentingnya ada kantor fisik. Selain memenuhi ketentuan Bapepti, Betul. juga kita bisa langsung mengakses perusahaan yang bersangkutan ya. Iya, itu Tadi ada mengatakan pertama harus ada fisik kantornya, ya gedung di mana. betul. Seperti misalnya kalau di Dimex jelas ya, Betul. ada di pusatnya di Bandung, Jakarta juga ada. lalu di Jakarta. Di Jakarta di satu tempat atau berapa tempat? Kita ada 2, Pak. Yang pertama di Geraha Mandiri, yang kedua di Menara Imperium. Di Menara Imperium ya. Di bawah pengawasan di Dimex kantor pusat. Untuk Jakarta ya, Pak. Untuk Jakarta ya. Betul. Gitu. Tapi pusatnya di Bandung. Betul. Anda. Jadi publik bisa langsung mengaksesnya. Tadi Anda menyebutkan selain fisik juga profil si perusahaan broker ini kan harus jelas juga. Ya. Gitu. Berapa lama beroperasi, pengalamannya seperti apa, ya kan? Kalau di Dimex ini sudah berapa lama tempat Mas sudah bergabung? Di Dimex ini sudah berjalan 25 tahun, Pak. Jadi broker yang bagus itu, pengalaman saya, Pak ya, dia harus menjalani minimal 10 tahun dia beroperasional. Kalau misalnya di bawah 10 tahun itu perusahaannya agak riskan, karena kita tidak tahu dari kekuatan dana dia untuk mengelola uang nasabah. Seperti itu, Pak. Minimal 10 tahun ya? Betul. Kalau di bawah itu Agak riskan. agak riskan. Jadi Anda sarankan kalau ingin bergabung, carilah broker yang punya reputasi, punya pengalaman lebih dari 10 tahun. Ya. Di Dimex, Anda sebutkan tadi sudah 25 tahun ya? Betul. Sudah 25 tahun. Menurut penilaian Anda lah, Anda kan seorang analis manager. Ya. Di Dimex ini reputasi seperti apa? Apakah pernah punya reputasi buruk? Atau klaim dari katakanlah klaim dari para investor, dari nasabah? Pernah mengalami itu? Sejauh ini sih tidak ada ya, Pak ya. Malah kita ada salah satu nasabah yang masuk berita. Dia itu profitnya konsisten selama setahun, total 60 miliar kita bayar secara bertahap selama sebulan. Dan itu termasuk reputasi baik di Dimex. Karena apa? Selama ini banyak broker yang istilahnya profit dari nasabah itu ditahan, Pak. Nah, di Dimex itu tidak ada. Karena kita juga udah standar ISO 27001, Pak. Jadi tidak boleh melanggar. Mekanismenya seperti apa sih? Anda sebutkan tadi, pembayaran dari Dimex itu lancar lah. Oke. Bahkan puluhan miliar pun bisa diselesaikan. Ya. Itu mekanisme seperti apa? Mekanisme seperti biasa kalau misalnya nasabah profit, nasabah harus melakukan namanya sistem withdraw transfer. Nanti di aplikasi tersebut ada arahan untuk withdraw. Nah, arahan withdraw ini kita mempunyai mekanisme, Pak. Misalnya withdraw di hari ini jam 8 pagi, dia akan bisa masuk di hari itu juga. Tapi di atas jam 11 itu akan di hari esoknya. Jadi ada sistem namanya kayak clearing untuk perbankan. Oh, jadi kalau saya transaksi, kemudian saya ingin mendapatkan hasilnya, kalau di bawah jam 11 masih bisa pada hari itu juga. Diusahakan. Kalau di atas jam 11 hari esok, baru pada hari berikutnya. Betul. Okay. Anda katakan tadi relatif tidak pernah ada masalah lah di Dimex ini gitu. Kira-kira kenapa kok nggak pernah ada masalah? Oke. Yang pertama kita pasti yang manajemennya bagus ya, Pak ya. Itu yang utama dalam suatu perusahaan. Ketika manajemennya bagus, terus pelayanannya juga bagus, kita ke customer atau nasabah pun juga bagus dan rata-rata puas. Yang diutamakan yang pertama itu sebenarnya withdraw, Pak. Yang diutamakan untuk broker. Ketika withdraw itu cepat, tingkat kepuasan nasabah itu sangat tinggi. Boleh dapat bocoran nggak? Kira-kira total aset transaksi yang dikelola di Dimex itu mencapai berapa kira-kira? Terakhir saya belum terlalu update ya, Pak ya. Itu kita masuk di 24 atau 16 besar ya. Volume terbanyak. Volume terbanyak. Nilainya kira-kira berapa itu? Kira-kira di atas 8.000 ya, Pak ya, 8.000 miliar. Karena kita kan masuk di JFX ya. Ada dua ya, JFX dan ICDX. Tapi itu belum terupdate, Pak, yang terbaru. Volume kita terbesar juga. Ribuan miliar sudah ya? Ya, bisa jadi. Ribuan miliar. Jadi nggak perlu khawatir kalau
ada investor baru yang ingin memulai bergabung dengan DDMax. Ya. Nah, selain soal yang Anda katakan tadi, kiat memilih itu, nah ini kan pada prinsipnya yang trading itu kan bukan DDMax. Bukan. Ya kan? Pada prinsipnya si investor itu sendiri. Betul. Ya kan? Si yang Anda beberapa kali di sesi sebelumnya mengatakan bahwa penting untuk terus belajar, untuk semakin banyak literasi dunia trading ini. Nah, DDMax memberikan fasilitas itu nggak? Kita wajib, Pak. Kita harus memberikan fasilitasi kepada nasabah yang benar-benar ingin belajar. Misal ada yang belum mengetahui, kita akan bimbing secara basic dari 0 sampai dia mahir. Dan yang juga ada investor yang udah mahir, kita mungkin arahan untuk market makernya seperti apa, fundamentalnya seperti apa, dan juga technical analysis seperti apa. Itu kita selalu update, Pak. Selalu update ya? Betul. Misalnya ini, misal ada orang yang sudah bergabung, Oke. tapi udah bosen ini, saya mau resign, nggak mau main lagi gitu. Betul. Itu gimana mekanismenya di? Kita tidak bisa ini Pak ya, mengintervensi nasabah. Saya juga tidak mengetahui apakah nasabah itu mengalami trouble atau dia memang lagi butuh. Ya kita tidak bisa menahan karena itu juga milik nasabah. Jadi kita tidak boleh intervensi. Jadi tidak ada hambatan-hambatan ya. Jadi setiap saat kalau memang mau menarik dananya, mau resign, udahlah berhenti, gitu. Nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah. Kalau orang sudah resign, kemudian sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun kemudian ingin bergabung lagi, tahapannya sama seperti investor baru atau seperti apa? Tidak perlu Pak, karena loginnya sudah ada. Jadi dia langsung masuk aja ke websitenya, nanti login, nanti bisa depositor kembali. Jadi walaupun sudah katakanlah tidak aktif dalam jangka waktu tertentu setahun misalnya, masih bisa reaktivasi di websitenya itu, sepanjang punya akses. Kapan masa berakhirnya itu? Masa berakhirnya mungkin di atas 4 tahun ya Pak, untuk penghapusan data, karena dari sistem mutu itu standar ISO yang 5-4 tahun. Mas Huda, ini kan orang banyak juga, berkali-kali saya sempat menanyakan ke Mas Huda, banyak orang yang terjebak. Kira-kira untuk mengingatkan kembali publik ini, hal apa yang penting selain tadi office-nya harus jelas, ya kan? Pokoknya profil perusahaan itu harus tidak boleh diragukan. Betul. Dia harus juga di bawah pengawasan Bapepti. Betul. Iya kan? Kemudian memberikan layanan-layanan yang penting. Hal lain yang unik. Yang unik. Ya. Oke. Yang unik sebenarnya sangat sederhana Pak ya. Biasanya kita dapat rekomendasi dari teman. Karena teman ini pengalaman di salah satu broker, ketika dia sudah nyaman, itu kita tinggal mengikuti Pak. Nah, rata-rata kita di DDMax ini tidak ada masalah. Terkait yang paling penting adalah withdraw. Nah, withdraw ini yang pengalaman saya Pak ya, banyak yang tertahan ketika nasabah pengen withdraw, itu bisa sampai 3 sampai seminggu baru proses. Padahal itu transaksi kalau padahal nggak boleh itu ya? Boleh. Harus diproses. Karena itu sebenarnya hak si nasabah ya. Gitu. Kasus-kasus seperti itu tertuang nggak dalam kontrak? Kalau tertuang pasti tertuang Pak. Sebelum kita registrasi itu ada namanya TNC-nya seperti apa. Nanti kita membaca dulu, nanti kita approval Pak. Itu dari semua website semua. Jadi semuanya digital. Jadi nasabah harus mengetahui juga dan wajib membaca. Hak dan kewajiban dia ya. Termasuk hak dan kewajiban pihak perusahaan broker dalam hal ini DDMax. Andai terjadi masalah, misalnya gitu ya kan, apakah si nasabah itu mendapatkan layanan langsung, misalnya terlambat pembayaran, ya kan, gitu, yang sudah haknya gitu, itu ada semacam kompensasi begitu, ada nggak? Selama ini kita tidak pernah telat membayar Pak. Gitu. Maksimal itu 1 kali 24 jam kita akan membayarkan. Karena kita udah standar ISO Pak. Ketika sudah standar ISO, kita harus melakukan kewajiban kita yang sesuai SOP. Itu dia. Kalau dilihat dari para tradernya, para investor, total investor yang bergabung di DDMax sudah berapa ini?
Kalau total banyak ya Pak ya, karena kita nasabah itu tidak hanya di Jakarta, ada Oh, di oke. Surabaya, ada di Makassar juga, jadi ada juga di beberapa kota besar. Kan Didimex tidak juga punya perwakilan Betul. kantor di semua daerah. Andai saja saya misalnya di satu daerah, Betul. di bagian Indonesia Timur misalnya, Ya. ya kan, ingin bergabung, bisa nggak? Bisa. Dimanapun investor bisa melakukan join atau bergabung di kita. Walaupun tidak ada kantor perwakilannya di situ. Ya, bisa. Bisa. Berarti caranya langsung mengakses ke websitenya ya, Bisa. websitenya. Nanti tinggal kita arahkan Pak. Yang penting nasabah mempunyai PIC orang di Dimex langsung. Jadi lebih enak untuk komunikasinya. Oh begitu. Jadi harus ada kontaknya siapa? Betul. Gitu. Mana lebih banyak dari Dimex ini pihak yang bergabung? Apakah referensi dari orang yang pernah bergabung atau langkah-langkah marketing di Dimex sendiri? Mana lebih banyak? Kita lebih banyak ada beberapa ini Pak ya, metode. Yang pertama kita membuat edukasi secara webinar ataupun offline, itu juga bisa untuk menggarap market. Tidak hanya itu, kita juga bisa berdasarkan relasi juga, biasanya dari mulut ke mulut. Investor Itulah referensi yang ya. referensi, dan kita banyak sih dari referensi Pak. Tidak itu juga, dan juga kita bisa melalui media sosial lainnya juga bisa. Baik, Mas sudah. Oke. Kita juga ingin nanti mendalami lebih jauh soal bagaimana memilih perusahaan broker. Ini kan faktor utama juga ya. Ya, betul. Kalau tidak bergabung dengan salah satu perusahaan broker, kan nggak bisa juga untuk melakukan transaksi ya. Iya, betul Pak. Oke, nanti kita berharap Mas Huda masih bisa memberikan penjelasan seputar perkembangan trading forex di tanah air. Pemirsa, nantikan perkembangan menarik lainnya, telah dan analisis menarik dari Mas Khairul Huda seputar trading forex. Hanya di visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo. Produk kebanggaan Indonesia.